Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini saya akan sharing tentang satu hal. Jadi gini, kalau Anda punya uang, Anda pasti mau spend dong. Nah, ada spending-spending tertentu yang kalau Anda lakukan itu akan membuat Anda semakin kaya. Ada spending-spending tertentu yang kalau Anda lakukan, Anda pasti menjadi lebih miskin. Tapi kalau yang tertentu yang satu lagi Anda lakukan, Anda fix pasti mau nggak mau, suka nggak suka, Anda akan menjadi lebih kaya lagi. Sekarang mari kita lihat apa aja sih spending-spending yang harus Anda lakukan sehingga Anda menjadi semakin kaya. Jadi gini, pada prinsipnya semua orang bekerja mendapatkan uang. Oke, anggaplah Anda bekerja di apa namanya high income job ya. Anggaplah Anda bekerja di pekerjaan di mungkin di perusahaan multinasional, di posisinya udah level manajemen seperti itu, sehingga income Anda setiap bulannya sangat-sangat tinggi sekali. Let's say 30 jutaan deh per bulan, ya lumayan deh, 30-40 juta. Let's say 30 juta deh. Anggap 30 juta income Anda setiap bulan. Pertanyaannya, income Anda pakai buat apa? Sekarang mari kita lihat di dua sisi mata uang ini. Yang pertama, banyak orang ketika gajinya naik, yang dia beli kemudian apa? Mempercantik, mempertampan, memperindah dirinya. Misalnya beli jam tangan baru, langsung liburan biar bisa update di Instagram. Nah, lalu kemudian yang tadinya naik motor langsung beli mobil, yang tadinya udah punya mobil beli mobil plus motor. Nah, jadi yang namanya gaya hidupnya itu naik terus seperti itu. Nah, inilah contoh-contoh yang akan membuat mereka menjadi lebih miskin. Ingat loh, gaji naik nggak bikin Anda tambah kaya, karena kekayaan itu nggak diukur dari berapa banyak uang di rekening Anda. Sekali lagi, uang itu tidak menjadi ukuran kekayaan Anda. Kekayaan Anda itu tidak diukur dari berapa jumlah uang yang ada di dompet Anda, di celengan Anda, atau di rekening Anda. Kekayaan yang sebenarnya itu diukur dalam satuan waktu. Maksudnya waktu itu apa sih? Berapa lama Anda bisa tidak bekerja dan menjalani gaya hidup ideal Anda, tapi uang Anda tetap bertahan. Nah, jadi gini, misalnya gaya hidup Anda, ideal Anda misalnya sebulan 50 juta. Anda punya uang 1 miliar, artinya apa? Anda bisa bertahan 20 bulan. Kekayaan Anda bukanlah 1 miliar, melainkan 20 bulan. Seperti itu. Sekali lagi ya, saya ulangi. Kalau kekayaan itu tidak diukur dalam berapa uang yang ada di rekening Anda, melainkan diukur dari berapa lama Anda bisa mempertahankan gaya hidup Anda tanpa bekerja sampai uang Anda habis dan Anda harus bekerja lagi. Artinya, kalau sekarang gaji Anda misal 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, tapi uang Anda spend terus nih, Anda belikan barang-barang yang konsumtif terus nih. Misalnya Anda belikan mobil, Anda beliin perhiasan, baju, iPhone terbaru, Anda belikan buat liburan, jalan-jalan, Anda pindah rumah yang lebih gede lagi, Anda belikan jam tangan yang mewah, Anda belikan makan di restoran mewah. Pertanyaannya, di akhir bulan uang Anda tersisa berapa ya? Kemudian dari sisa itu kalau misalnya ada, berapa yang kemudian bisa Anda taruh sehingga ketika Anda tidak bekerja lagi, uang itulah yang akan membayari gaya hidup Anda. Nah, jadi misalnya Anda belikan macam-macam, belikan barang-barang konsumtif, sehingga akhirnya di akhir bulan Anda punya 2 juta nih buat Anda tabung misalnya. Dari 30 juta sisa 2 juta. Nah, Anda bekerja selama 50 bulan, uang Anda jadi berapa? 2 juta 50 bulan jadi 100 juta. Anda sekarang punya 100 juta. Seperti itu. Nah, ketika Anda udah punya tabungan 100 juta, Anda memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, dari 100 juta, gaya hidup Anda adalah 30 juta. Artinya apa? Anda bisa bertahan 3 bulan saja. Bayangin, Anda bekerja 50 bulan hanya untuk bertahan hidup kekayaan Anda selama 3 bulan saja. Make sense atau nggak make sense? Itu namanya nggak make sense atau nggak make sense banget gitu ya. Jadi anda harus berubah mindset Anda. Yang Anda cari sebenarnya bukanlah high income job sebetulnya. Kenapa? Karena kalau high income job yang Anda cari, ya udah, Anda tidak akan pernah berpikir bagaimana caranya menduplikasi uang Anda sehingga Anda akan punya kekayaan yang sejati, yang hakiki. Sekali lagi, kekayaan diukur bukan dari berapa uang yang Anda punya, melainkan berapa lama Anda bisa mempertahankan gaya hidup Anda tanpa Anda harus bekerja lagi. Seperti itu. Kalau kekayaannya udah habis, Anda harus bekerja lagi, ya udah, berapa lama itu bertahan. Itulah kekayaan sebenarnya. Sekarang, tadi kita udah bahas
spending yang bisa membuat Anda malah jadi miskin. Karena kekayaan Anda cuma 3 bulan, tadi kan kita udah hitung ya, cuma 3 bulan, akhirnya ya udah nggak jadi apa-apa. Tapi bayangkan dengan gaji yang sama, tapi sekarang mindsetnya berbeda. Mindsetnya adalah kita membeli barang-barang yang ketika kita beli, maka harganya akan naik, value-nya akan naik. Apapun yang kita beli, tapi akan memberikan kita uang lebih banyak lagi. Contoh, dengan gaji 30 juta, Anda bisa misalnya ikut seminar-seminar, di mana dalam seminar tersebut, seminar yang mahal ya. Kenapa? Karena koneksinya juga mahal. Dan di seminar tersebut Anda mendapatkan knowledge, mendapatkan ide, pengetahuan, skill yang baru yang bisa memberikan Anda yang namanya high income skill. Yang tadi fokus pada high income job. Sekarang high income job tapi di-convert income-nya menjadi high income skill. Misalnya Anda dengan gaji 30 juta bekerja di perusahaan orang, Anda 30 juta Anda pakai nih misalnya nih, Anda ikut seminar mahal yang ngajarin tentang marketing. Anda ikut seminar mahal yang ngajarin tentang digital marketing. Anda ikut seminar mahal yang ngajarin tentang investasi. Otomatis apa? Pertama, knowledge Anda akan terbangun, Anda akan, oh ternyata kayak gini caranya ya membuat uang bekerja untuk kita. Yang kedua, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang mahal juga. Seperti itu. Orang-orang yang mahal ini buat apa? Kalau ke depan misalnya Anda ada kerjasama dalam bidang bisnis, atau mungkin mereka bisa jadi klien Anda, itu kan asik banget seperti itu. Jadi orang yang akan kaya, mereka juga spend uang. Tapi mereka spend uang untuk apa? Satu, knowledge, skill, pengetahuan. Kedua, network. Ini sangat-sangat penting banget. Network itu nggak cuma di seminar aja. Misalnya Anda ikutan yang namanya gala dinner gitu. Gala dinner misalnya bank-bank tuh biasanya sering loh bikin gala dinner gitu ya, bikin apa kalau nggak semacam gathering lah untuk bagi para nasabahnya gitu, kayak nasabah gathering gitu ya, customer gathering. Mereka sering mengadakan, Anda datang, Anda ikut di sana misalnya. Anda kenalan sama orang-orang, Anda ikut di komunitas yang isinya tentu saja komunitas yang positif, di mana kalau Anda ikutan, Anda ketemu dengan orang-orang yang dahsyat juga, yang hebat luar biasa juga. Itu loh yang sebenarnya banyak orang kaya atau orang akan kaya, mereka invest di sana, mereka spending uang di sana. Benerin dulu mindsetnya. Ketika mindsetnya udah bener, nah lalu kemudian dengan high income skill yang udah didapatkan dari seminar, dari buku misalnya, dari workshop, kemudian mereka mulai bisnisnya sendiri. Mereka pelajari bisnisnya, mereka belajar bisnis, mereka kemudian mulai bisnis sendiri. Nah di sanalah baru mulai, ketika kita bisnis, income kita bisa jadi tidak terbatas. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita berbisnis sendiri, income kita bisa tidak terbatas. Nah, apa yang membekali kita dalam menjalankan bisnis? Skill-skill atau high income skill yang udah kita pelajari dari seminar. Gimana caranya bayar seminar? Gaji Anda pakai. Seperti itu. Jadi alurnya jelas ya. Anda dapat gajinya Anda pakai untuk ikut seminar, belajar, beli buku, beli audiobook, beli e-book, naikin high income skill Anda punya skill, Anda jalankan bisnisnya. Seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, ini benar-benar membedakan banget loh. Spending habitnya, kebiasaan mengeluarkan uangnya, Anda akan jadi yang miskin atau Anda akan jadi yang kaya. Ketika gaji Anda besar, itu benar-benar adalah Anda ada di di sisi mata uang, bukan di sisi kiri kanan, ini di sisi yang melingkarnya itu loh. Di sisi atasnya mata uang, Anda bisa jatuh ke kiri, Anda bisa jatuh ke kanan, tergantung dari spending habit Anda. Percaya deh, ketika Anda mengubah spending habit Anda akan mulai melihat dunia itu mulai berubah tiba-tiba. Oh ternyata peluang itu sangat banyak. Oh ternyata banyak banget yang kita bisa pelajari. Oh ternyata banyak banget loh ada kesempatan-kesempatan di sekeliling kita. Ketika Anda udah mulai mengubah spending habit Anda, mengubah mindset Anda, percaya deh, ini akan mulai berubah. Akan mulai sangat jelas sekali. Ketika Anda mau keluar uang untuk beli jam tangan baru, Anda mulai mikir, ini jam tangan bikin saya tambah kaya nggak? Ketika Anda mau mulai beli mobil baru, oke, mobil ini akan bikin saya tambah kaya nggak? Saya nggak bilang mobil itu pasti membuat Anda miskin, nggak. Karena mobil bisa bikin Anda kaya, tergantung penggunaannya. Kalau mobil Anda gunakan untuk Anda nyetir dari rumah ke kantor, ya udah, Anda ada di sebelah sini, yang nggak bikin kaya. Tapi kalau misalnya Anda punya mobil, Anda sewakan misalnya, Anda misalnya Anda taruh di GoCar atau di GrabCar misalnya, Anda kerjasama dengan sopir, bagi hasil, itu bisa jadi passive income. Itu namanya Anda invest di mobil, membuat Anda semakin kaya. Nah dengan cara seperti itu Anda udah mulai jelas nih, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya share dalam video kali ini. Income Anda itu bisa membuat Anda miskin, bisa membuat Anda kaya. Ketika passive income Anda sudah melebihi gaya hidup Anda nggak perlu kerja seumur hidup.
passive income Anda lah yang ngasih Anda uang. Artinya apa? Ingat definisi kekayaan. Definisi kekayaan adalah Anda bisa menjalani kehidupan Anda itu berapa lama tanpa Anda harus bekerja. Kalau passive income-nya udah melebihi gaya hidup Anda, artinya apa? Anda nggak perlu kerja seumur hidup, passive income ngasih Anda uang terus-menerus, masuk ke kantong, masuk ke rekening setiap bulannya, dan itu bisa bayarin gaya hidup ideal Anda. Itulah goal Anda, itulah goal kita semua, mudah-mudahan bisa tercapai. Dan mulai dari mana mulainya? Dari mengubah mindset Anda tentang apa yang harus Anda beli, apa yang jangan Anda beli. Anda spending uang kemana yang cerdas sehingga uang itu akan bekerja untuk Anda. Nah, kalau Anda ingin belajar bagaimana caranya Anda bisa membangun yang namanya peternakan uang. Tadi saya katakan Anda harus belajar dari seminar, dari e-book, dari ikut yang namanya workshop. Anda bergaul dengan orang-orang yang udah bebas secara finansial. Nah, sekarang saya akan kasih Anda sebuah e-book gratis. Sekali lagi, e-book gratis. Nah, Anda bisa download dengan cara gimana? Anda lihat di description video ini ada linknya. Membangun peternakan uang. Itu Anda klik aja linknya, Anda download gratis. Sekali lagi, ini nggak bener-bener tidak dipungut biaya sama sekali. Anda bisa download gratis, tinggal klik aja. Anda bisa download, lalu Anda cek email Anda. Nanti Anda akan mendapatkannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share dalam video kali ini. Kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda like videonya, Anda share kepada teman-teman Anda. Karena saya yakin banget akan banyak banget yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan kalau misalnya Anda belum melakukan, silakan Anda subscribe channel D7 TV dan Anda hidupkan notifikasinya, karena setiap hari saya akan sharing tentang tips jurus strategi yang akan membuat Anda semakin sukses dan semakin kaya secara finansial. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.